Oke, di video kali ini saya akan bahas opini saya soal Eagle Fortis 2 yang udah saya cobain selama 9 hari terakhir. Fortis ini sebenarnya seri big size speaker legendaris dari Eagle yang dulu pernah dikeluarin kalau nggak salah di tahun sekitar 2018 atau 2017, saya juga agak lupa ya tahunnya, sebelum diterusin sama seri Elite XL di akhir tahun 2020. Tapi ternyata sekarang di tahun 2024 muncul Fortis generasi kedua yang sudah cukup beda ya secara konsepnya teman-teman. Ini bukan cuma big size speaker, tapi sudah menjadi party speaker sekaligus sebuah karaoke speaker dengan RGB LED di berbagai sisi. Dan tentunya dengan power yang lebih gede dari pendahulu-pendahulunya. Jadi di video ini saya akan bagikan opini saya soal speaker ini, nggak cuma dari sisi atau segi mendengarkan musik, tapi juga dari sisi performanya sebagai sebuah speaker karaoke dan juga untuk monitoring atau ampli gitar akustik saya. Di dalam box pembeliannya disertakan kabel charging USB-C ke USB-A, buku panduan untuk speaker dan aplikasi Eagle, dan 2 gabus atas bawah untuk penyokong pengaman speaker ini di dalam dusnya. Begitu melihat desainnya, kita bisa langsung tahulah kiblat desain speaker ini dari mana. Apalagi kalau bukan JBL Party Box Encore. Ukuran desain RGB-nya juga mirip-mirip, tapi beda signifikan secara harganya. Kalau JBL Party Box Encore dijual di harga sekitar 4 juta sampai 5 juta rupiah, Eagle Fortis 2 ini dijual di harga yang cukup miring, hanya 1,049 rupiah. Plus banyak dari kalian yang minta saya untuk compare juga speaker ini dengan speaker party juga, speaker karaoke Audiobank Sonic L ini teman-teman, yang harganya juga ternyata lebih mahal. Ini di harga 1,7 juta rupiah. Saya berani bilang Eagle Fortis 2 ini harganya miring karena secara power dan fungsional dari speaker ini nggak kalah dengan speaker JBL Party Box Encore dan bahkan lebih powerful daripada Audiobank Sonic L. Karena di sini harganya cukup miring, tentu ada aspek-aspek tertentu yang harus dikorbanin untuk memangkas biaya produksi dari speaker ini. Misal dari bahan plastiknya teman-teman, yang di sini sebagian besar bodi plastiknya masih berasa kayak kopong gitu. Mirip feel plastik yang saya rasakan di handle-nya speaker 3-bit Stormbox Blast ketika saya review 2 tahun lalu. Tapi tenang, untuk grill speakernya tentu masih dari logam dan bagian atas ada pertombolan yang masih terbuat dari silikon. Cukup empuk ditekan-tekan. Ada beberapa tombol seperti mic, echo, dan treble yang berfungsi untuk mengatur volume dan juga gain treble dari suara mikrofon maupun gitar yang bisa dicolokin ke speaker ini tentunya. Lalu ada knob yang nggak cuman bisa diputar untuk naik turunin volume, tapi bisa ditekan 1 kali untuk play pause media dan tekan 2 kali untuk disconnect mode TWS kalau kalian berada di mode TWS teman-teman. Di bagian samping kanan ada tombol power on off speaker dan tombol bass untuk masuk ke mode bass, di mana bassnya akan menjadi sangat boomy kalau kalian pencet. Lalu di bagian atas ini juga ada indikator baterai berupa 4 level dari 0, 25, 50, 75, dan 100% yang juga akan menyala ketika speaker ini sedang di charge teman-teman. Lalu di bagian kiri ada tombol yang kalau ditekan 1 kali bisa dipakai untuk mengganti-ganti pattern RGB di sisi kiri maupun kanan, di mana disediakan 4 pola RGB kiri kanan yang berbeda. Kita bisa juga tekan 2 kali untuk menentukan lampu mana aja yang menyala di antara lampu kanan kiri, lampu cincin di tengah, dan lampu putih di bagian atas. Jadi bisa diatur semua nyala bareng atau cuma salah 2 atau salah 1 aja atau mati semuanya. Lalu ada tombol khusus untuk kita bisa ganti-ganti mode input media lengkap dengan indikator LED untuk masing-masing konektivitas. Jadi kita bisa tahu saat ini sedang mengakses media dari sumber mana, mulai dari Bluetooth, USB flash drive, dan auxiliary 3,5 mm. Tapi yang agak disayangin nggak ada slot memory card teman-teman. Semua port bisa kita cek di balik flap karet di bagian belakang. Dari kiri ada port USB-C untuk ngecharge,
Minimal disaranin pakai adaptor 5 volt 2 ampere ya. Lalu ada USB untuk flash drive dan USB satu lagi untuk output alias bisa buat ngecharge perangkat lain. Bisa difungsikan sebagai power bank, teman-teman. Lalu ada port auxiliary 3,5 mm. Auxiliary-nya waktu saya tes sih aman-aman aja, nggak ada delay. Begitupun juga dengan delay Bluetooth-nya, aman-aman aja. Waktu saya pakai buat nonton video di YouTube. Sedangkan untuk port input mikrofon dan juga gitarnya sudah saya tes dan berfungsi dengan normal, nggak ada kendala. Waktu saya pakai bersamaan pun juga lancar-lancar aja. Di sini untuk gitarnya saya pakai gitar Yamaha APX 600, gitar akustik yang cukup populer lah itu. Dan untuk mikrofonnya nih, saya ngetesnya pakai wireless microphone yang dijual oleh Eagle di Eagle Official Store, teman-teman. Harganya kalau nggak salah di Rp249.000 kalau satu unit. Kalau kalian beli 2 unit di Rp499.000 apa ya? Kalian bisa cek sendiri di official store-nya Eagle. Jadi ceritanya nih, saya kan nggak punya mic karaoke ya. Mikrofon yang saya punya cuman clip-on ini untuk ngerekam video ini dan juga recorder Zoom untuk ngerekam audio sampel biasanya. Jadilah saya request pinjam 1 unit mikrofon ke Eagle. Ya sekalian untuk saya tes kecil-kecilan lah, teman-teman. Ternyata kata Eagle nggak usah dibalikin. Ya udahlah, memang hoki saya berarti. Thank you Eagle. Tapi tetap setelah ini kita akan tes mikrofon maupun speaker ini ya. BTW kalau kalian beli mikrofonnya Eagle ini, untuk kelengkapannya cuma dibawain 1 mikrofon dan juga wireless adaptor gini teman-teman, standar lah. Oke, kita langsung tes aja teman-teman. Cek 1 2 3, cek 1 2 3, cek 1 2 3. 1 2 3, cek 1 2 3, cek 1 2 3. Ya, begitulah teman-teman. Saya rasa mikrofonnya Eagle ini cukup oke dipakai untuk fun karaoke. Sinyalnya stabil dan baterainya juga cukup tahan lama. Dan baik mikrofon maupun adaptornya bisa kalian charge sendiri karena ada port USB-C di masing-masing alat ini. Nah, ketika saya coba mikrofon ini untuk karaoke menggunakan Eagle Fortis 2, output mikrofon yang dihasilin sama Eagle Fortis 2 bakal terdengar lebih dark, lebih tebal dibandingin keluaran mikrofon kalau saya koneksikan mikrofon ini ke audio bank Sonic L. Ya, di Sonic L ini saya rasa memang tuningan audionya dibuat lebih netral, dimana Sonic L dituning secara lebih netral dan cenderung agak analytical, sedangkan Eagle Fortis 2 dituning ke arah fun dan lebih bass fokus, bass heavy. Dan juga catatan sedikit, kalau kalian pakai gitar akustik Yamaha seperti punya saya dan ada preamp-nya, preamp dari Yamaha, pastikan volume di preamp diatur di level setengah atau lebih. Karena kalau di bawah setengah, suara senar 1 sampai 3 ini kadang nggak keluar di Eagle Fortis 2 ini. Dengan Eagle Fortis 2 ini, kalau kalian mau tambahin play music, musik-musik karaoke gitu untuk bantu ngiringin kalian nyanyi sambil kalian main gitar juga di saat bersamaan, bisa banget, lancar-lancar aja. Sudah saya tes, no problem teman-teman. Dan nggak kalah penting, saya nggak saranin kalian untuk colokin instrumen gitar kalian ke portnya mikrofon karena bakal ada noise teman-teman dari suara gitar yang dihasilkan. Wajar ya, karena impedance dari jacknya gitar biasanya lebih besar daripada impedance dari jacknya mikrofon, sehingga impedance-nya di sini nggak cocok. Wajar kalau ada noise teman-teman. Pun demikian dengan audio bank Sonic L yang di sini tulisannya hanya mic in, bukan instrumen in. Ketika saya colokin gitar saya ke input mikrofon yang ada di audio bank Sonic L, memang suara gitar saya jadi lebih bright dibandingkan di Eagle Fortis 2, lebih ngecering gitu. Tapi ada reverb-nya, dan ini bukan yang diharapkan teman-teman. Efek reverb memang terdengarnya fun ya, seperti berasa saya pakai efek reverb gitar beneran gitu. Tapi efek reverb yang dihasilin di sini karena beda impedance tadi teman-teman. Plus ada sedikit white noise, jadi suaranya belum sebersih kalau dicolokin ke input gitar khusus, dedicated input seperti yang ada di Eagle Fortis 2.
Jadi itulah kenapa saya sangat mengapresiasi ada input gitar khusus di Eagle Fortis 2 ini. Nah, sayangnya Eagle Fortis 2 ini tidak didukung IP rating sama sekali. Sejauh yang saya cek ya di buku panduan maupun internet. Jadi hati-hati hindarin kontak dengan air dan juga debu teman-teman. Tapi sebagai perbandingan buat kasih gambaran, Audiobank Sonic L yang dijual di harga yang lebih mahal juga nggak ada IP ratingnya. Portable karaoke speaker yang saya tahu ada IP ratingnya cuma sedikit ya. Paling ya model-model kayak JBL Party Box Encore gitu. Itu pun cuma IPX4 teman-teman. Dan harganya juga jauh lebih mahal. Jadi kalaupun Fortis 2 ini nggak ada IP rating, masih sangatlah wajar. Fortis 2 juga sudah disupport aplikasi Eagle, di mana untuk koneksi ke aplikasinya ini akan memakai sinyal Bluetooth Low Energy, yang mana terpisah dari sinyal Bluetooth yang dipakai untuk mentransfer file musik atau file audio, file media yang di-play di speaker ini. Dan juga kalau mau koneksikan Eagle Fortis 2 ini ke aplikasi di perangkat lain, kita harus disconnect dulu Eagle Fortis 2 ini dari aplikasi di perangkat yang pertama, perangkat yang sebelumnya teman-teman. Tapi sebagai akibat dari sinyal Bluetooth yang terpisah antara Bluetooth Low Energy dengan Bluetooth yang dipakai untuk play musik, maka hal ini memungkinkan untuk kita bisa menggunakan Eagle Fortis 2 ini dengan dua perangkat yang berbeda. Yang satu kita pakai buat play music, dan perangkat yang kedua untuk otak-atik aplikasinya teman-teman. Jadi Fortis 2 ini bisa terkonek ke dua perangkat berbeda dengan catatan perangkat yang pertama untuk play musik, perangkat yang kedua untuk otak-atik aplikasi. Jadi udah support semi-semi multi-point connection gitulah. Nah, di dalam aplikasinya tampilannya seperti app Eagle pada umumnya. Dan ini udah lebih oke ya daripada Audiobank Sonic L yang nggak disupport aplikasi sama sekali. Di dalam aplikasinya tampilannya seperti aplikasi Eagle pada umumnya. Ada indikator volume, icon speaker, dan pengaturan EQ preset bawaan serta custom EQ. Kalau custom EQ saya, biasanya saya atur seperti ini, sesuai selera saya. Dimana saya bisa naikin region sub bass, kurangin sebagian upper bass dan juga mid bass-nya, lalu naikin area mid range-nya biar vokal lebih keluar, plus naikin juga area mid treble dan upper treble-nya untuk meningkatkan persepsi detail dari suara snare, tamborin, cymbal, dan juga membuat micro detail di vokal lebih keluar. Untuk perbedaan audio antar EQ presetnya bisa kalian dengerin sendiri nih. Bass sound. Balanced sound. Just to breathe, yeah, I need that. Take it all in now, I see what I'm asking for is just some space and some time, then I'll be alright. I've been having thoughts in my mind, I can't get up. Tell me things I can't say myself from you and nobody else. Everything inside of my side is exhausting to me. I can do it all in your way. Say all the things that you say. I can do it all in one night. When I go out, the light doesn't shine on me. Ya,
Tapi teman-teman, sayangnya dengan custom EQ buatan saya ini, kalau lagi pasang lagu-lagu lossless audio, high res, dengan dynamic range yang cukup luas, dan lagunya cukup menyiksa speaker, misal ada banyak frekuensi bass dan treble di lagu tersebut, ya gampangannya ketika saya play beberapa lagu dance atau EDM dengan bass yang gebok dari aplikasi Apple Music saya, audio yang dihasilin sama Fortis 2 hanya terdengar bersih sampai volume 70 atau 80% saja. Di atas volume 80%, sudah mulai berasa distorsinya. Nah, untuk menghindari atau setidaknya meminimalisir distorsi yang terjadi ini, biasanya kalau di volume 80-100%, region sub-bass-nya saya turunin 2 atau 3 level, plus juga mid treble dan juga upper treble-nya juga saya turunin. Dan meskipun pengalaman saya menggunakan EQ custom dengan Fortis 2 ini sudah lebih baik dibandingkan pengalaman EQ custom saya dengan beberapa speaker Eagle lainnya yang pernah saya coba, tapi ini masih menjadi sedikit PR untuk Eagle. Karena normalnya menurut saya, custom EQ di suatu aplikasi harus bisa diatur sebebas-bebasnya tanpa ada distorsi. Kalau sampai ada distorsi, berarti pengaturan EQ customnya itu sudah melebihi limit dari drivernya. Tapi tenang aja guys, kalau source lagunya cuma dari Spotify atau MP3, compress file gitu, EQ custom saya relatif aman kok dipakai bahkan sampai volume 100%. Ketika saya tes di volume 100% dengan lagu-lagu dari Spotify, Eagle Fortis 2 ini masih oke buat dipakai nemenin party atau untuk musik senam teman-teman di tanah lapang sampai jarak 25 meter dari speaker ketika saya ukur, yang mana ini cukup luas. Dan ketika saya pakai di temperatur siang hari di Jakarta, misalkan di jam 1 atau jam 2 siang gitu, di outdoor teman-teman, tapi nggak langsung kena matahari ya. Misal speakernya saya posisikan berteduh di bawah pohon gitu, tapi temperatur sekitarnya cukup panas. Ketika saya pakai di volume 80-100%, setelah sekitar 15 atau 20 menit pemakaian, bagian atas speaker ini pertombolannya juga berasa hangat ke panas. Tapi lagi, ini wajar teman-teman, Jakarta memang lagi panas-panasnya hari-hari ini. Dan untungnya, sekalipun berasa hangat ke arah panas, hal ini nggak berdampak sama sekali ke performa audio yang dihasilkan. Paling nggak ketika 30 menit saya pakai di kondisi seperti ini. Nggak ngebikin audio atau bass atau drivernya berasa distorsi gitu. Nggak seperti Anker Soundcore Motion Boom Plus, yang passive radiatornya mudah problem kena panas. Cuma ya memang, saya nggak pernah rekomenin barang yang punya built-in battery untuk dipakai di kondisi yang sangat panas, apalagi kena paparan sinar matahari langsung. Baterainya bakal cepat rusak, teman-teman. Ngomongin soal baterai, Eagle Fortis 2 ini dilengkapi dengan baterai berkapasitas 39,96 Wh, dimana ini bukan baterai yang kecil, tapi juga nggak gede sih, menimbang power yang bisa dihasilin oleh Eagle Fortis 2 ini. Meskipun baterai Fortis 2 udah lebih besar daripada baterainya JBL Partybox Encore misalkan, yang cuma 27 Wh, dan Eagle Fortis 2 ini diklaim bisa kasih playtime music selama 4-6 jam di volume 50%. Sedangkan untuk tes baterainya di sini saya lakukan dengan pemakaian campuran. Terdiri atas sekitar 90-100 menit saya pakai untuk ampli dari gitar saya sambil diiringin musik via Bluetooth di volume 40-50% teman-teman. Lalu ada sekitar 2 jam saya pakai di volume 50-70% atau 80% bahkan untuk play musik aja tanpa ada input mikrofon atau input gitar. Jadi totalnya setelah sekitar 3,5-4 jam pemakaian campuran tadi, indikator lowbat dari speaker ini sudah berbunyi. Ya mungkin kalau saya paksain bener-bener sampai baterainya habis bisa sampai 4,5 jam kali ya. Lagi tergantung pemakaian dan volume. Dan ini wajar teman-teman, angka playtime yang hanya sekitar 4 jam ini, speaker ini punya power yang cukup besar. Lebih besar bahkan dari Tribute Stormbox Blast yang pernah saya review 2 tahun lalu. Dan minimal powernya setara dengan JBL Partybox Encore yang dijual di harga hampir 5 juta rupiah. Yang juga di atas kertas cuma bisa kasih playtime music selama 6 jam. Dan yang berdasarkan video-video review yang pernah saya cek ya di YouTube untuk Partybox Encore ini dari channelnya seperti Jim Caddy atau Alan Ross atau Olaf Gadget, aktual playtime music dari JBL Partybox Encore hanya sekitar 3,5-5 jam teman.
teman-teman, di volume 50%-an. Jadi secara aktual playtime-nya sebenarnya masih mirip-mirip dengan Eagle Fortis 2 ini, yang harganya jauh lebih murah. Nah, memang harusnya speaker-speaker power gede seperti gini dikasih baterai lebih besar lah. Tapi mungkin ya karena udah nggak ada ruang lagi, dan demi menjaga ukuran yang tetap ringkas, baterai agak dikorbankan di sini. Sebagai perbandingan sekali lagi, Tribit Stormbox Blast yang saya review 2 tahun lalu, yang powernya di bawah Eagle Fortis 2 ini, udah dibekalin baterai sebesar 72 Wh. Maka dari itu saya berharap speaker ini bisa dibekalin baterai yang lebih gede lagi. Oke, kalau gitu sekarang kita langsung aja teman-teman ke audio sample. Kita dengerin dulu audio sample dari Eagle Fortis 2 ini di berbagai volume, dan nanti kita akan langsung lanjut ke pembahasan audio review. Yuk. Tick-tock, the clock keeps ticking. I don't know what I should do, and I wish you would be right here with me. My mind is filled with pictures of when we used to dance, but now I don't know where you are. I miss you so bad, won't you come back to me? I've got you in my head, you're all that I see. I've lost all my chances, I know that I am too late. I'm thinking of you, I'm thinking of you, I'm thinking of you, wondering if you're thinking about me too. Now it's too late, now it's too late. I'm out of time, but I'm still thinking of you. My heart keeps on bleeding. I have scars, the ones not healing. They're all there because of you. I've been going out on my head. I've been waiting for someone to give me help. All I'm asking for is just some space and some time, then I'll be alright. I've been having thoughts in my mind, I can't get out. Tell me things I can't say myself, from you and nobody else. Everything inside of my soul is so new to me. I can do it all in your way. Say all the things that you say. I can do it all in one night. When I go out, the light doesn't shine on me. I fade out. It's all so new to me. I need you. Someone to show. Oke teman-teman, kita bahas audionya. Pertama, secara powernya dulu. Untuk power, Eagle Fortis 2 ini bisa saya bilang monster. Di ruangan saya yang berukuran 4x5 meter ini, saya cuman pakai di volume 20 sampai mentok 30% aja. Itu udah cukup banget. Terlebih di sekitar volume 30% ke 40% itu ada perbedaan volume yang cukup signifikan, yang kalau saya terusin ke volume 40% misalkan, itu udah terlalu kencang dan bisa mengganggu, takutnya bisa mengganggu tetangga saya. Saya tinggal di apartemen teman-teman. Dan sebagai gambaran, buat yang punya Eagle Elite XL 2S, bayangin, volume 100% di Elite XL 2S cuman setara sama volume 40-50% di Eagle Fortis 2 ini. Dan buat kalian yang request saya untuk bandingin Fortis 2 ini dengan Audiobank Sonic L ini, volume 100% di Audiobank Sonic L cuman setara sama volume sekitar 50%.
di Eagle Fortis 2 ini. 50% teman-teman, dan ini harganya lebih mahal. Itu volume HP dan juga knobnya ini sudah saya mentokin. Karena untuk Audiobank Sonic L, pengaturan volume di HP terpisah dengan volume di knobnya ini. Secara power, Audiobank Sonic L memang kalah telak. Meskipun lebih refine by defaultnya secara tuningan midrange maupun treble-nya. Nah, tapi saya rasa keunggulan Audiobank Sonic L ada di fine tune volume yang bisa lebih presisi dan linear sekali. Dari volume rendah sampai volume tinggi, pertambahan volumenya ini konstan di knobnya. Jadi ini bakal membantu banget untuk pemakaian di volume rendah. Audiobank Sonic L lebih bersahabat dibandingkan Fortis 2 yang ada lompatan atau jump loudness dari volume 20 ke 40%-nya, teman-teman. My mind's filled with pictures of when we used to dance, but now I don't know where you are. I'm thinking of you. I'm thinking of you. Nah, untuk Fortis 2 ini, yang ngebikin speaker ini berasa powerful, salah satunya adalah bassnya. Bassnya di sini gede banget secara kuantitinya, dan kesannya cenderung boomy banget. Saya rasa ini cocok buat para basshead yang suka bass cenderung boomy. Meskipun punya bass extension yang cukup baik untuk ukurannya, ketika saya tes pakai frequency generator, saya bisa mendengar sampai frekuensi 34 Hz dari speaker ini. Tapi by defaultnya, tuningan defaultnya, saya rasa frekuensi mid bass dan upper bassnya terlalu intens. Apalagi ketika mode bassnya diaktifin. Beuh, itu jadi boomy banget. Bahkan untuk pemakaian outdoor ini jadi boomy. Bassnya kayak kurang rapi, kurang bersih gitu. Jadinya saya lebih suka untuk menonaktifkan mode bass dan bahkan sampai otak-atik custom EQ-nya untuk nurunin si mid bass dan upper bass-nya. Sebagai perbandingan, bass di Audiobank Sonic L meski nggak semelimpah Fortis 2, tapi di-tuning tanpa ada kesan boomy dan lebih seimbang antara proporsi mid bass dan upper bass-nya. Di bass di Audiobank Sonic L juga bisa terdengar sampai volume 39 Hz waktu saya tes menggunakan frequency generator, tapi memang nggak se-deep di Eagle Fortis 2 ini. Overall, kalau suka bass yang lebih clean, lebih bersih, lebih rapi by defaultnya, tapi ngorbanin power, Audiobank Sonic L lebih cocok, teman-teman. Tapi Fortis 2 bakal menang dalam hal quantity bass dan juga power. Terutama kesan fun dari bassnya ini lebih dapet di Eagle Fortis 2, mengingat speaker ini adalah party speaker. Lalu region midrange di Fortis 2 seperti suara vokal dan instrumen-instrumen melodik berasa tebal tapi juga berasa agak mendem by defaultnya. Kalau dibandingin sama Audiobank Sonic L, tuningan vokal di Sonic L memang lebih refined by default. Lebih clear, lebih natural, dan smooth. Tapi untungnya Fortis 2 ini dibekalin app support dengan custom EQ, dimana saya bisa ngebikin tuningan vokalnya bisa hampir menyamai kualitas vokalnya Sonic L. Memang sekalipun sudah saya EQ di sini, saya rasa audio atau keluaran midrange di Sonic L masih sedikit lebih oke dalam hal mengeluarkan warna vokal. Tapi overall, saya sudah cukup puas dengan tuningan EQ saya untuk Eagle Fortis 2 ini. Udah hampir menyamai vokal di Sonic L. Tapi tentu kalau dibandingin sama karaoke speaker dari brand besar yang jauh lebih mahal, seperti Partybox Encore misalkan, JBL lebih refine lagi tentunya secara tuningan vokalnya. Saya menyadari hal ini ketika saya beberapa waktu lalu sempat visit ke salah satu toko audio di salah satu mall di Jakarta Utara untuk nyoba dengerin lagi JBL Partybox Encore, karena jujur terakhir saya dengerin Partybox Encore tuh udah berbulan-bulan lalu, teman-teman, di toko yang sama juga. Dan ketika saya waktu itu balik dengerin JBL Partybox Encore lagi, langsung berasa lah kalau tingkat detail, kenaturalan vokal, dan kerapian bass, JBL Partybox Encore masih di atas Eagle Fortis 2 secara quality, sekalipun sudah saya EQ. Tapi lagi, hey, harganya 4-5 kali lipat lebih mahal dari Fortis 2 ini. Nggak bisa langsung dibandingin gitu aja. Sedangkan treble-nya Fortis 2 cukup nyentak dan karakternya cenderung fun, bukan yang mentingin micro detail. Meski lagi, dengan EQ custom, treble-nya Fortis 2 yang awalnya terdengar kayak raw, kurang refine gitu, bisa dibikin lebih refine ketika saya naikin region mid treble dan juga sedikit upper treble. Dan ketika saya bandingin dengan Audiobank Sonic L, cukup apple to apple secara performa treble-nya. Yang di sini by defaultnya Sonic L ini sudah punya treble yang cukup smooth dan detail. Jadi overall untuk audionya by default
memang Eagle Fortis 2 yang harganya cuma 1 jutaan punya nilai jual utama di power yang sangat gede dengan audio yang bisa dibilang bukan refine atau detail banget. Bassnya juga by default cukup boomy, tapi lagi untungnya bisa diatur dengan cukup fleksibel di EQ custom di aplikasinya. Dan bahkan audionya di sini bisa dibuat lebih netral teman-teman, mendekati audio di Audiobank Sonic L. Plus kalau buat para basshead tentu bakal suka banget sama Eagle Fortis 2 ini. Sedangkan tuningan audionya Sonic L sebagai perbandingan memang lebih netral dengan bass yang lebih balance dan midrange yang lebih refine by default. Tapi lagi secara power ini bukan kelasnya Fortis 2. Sonic L ini secara powernya bisa saya bilang di tengah-tengah antara Eagle Elite XL 2S dan juga 3-bit Stormbox Blast. Sementara Fortis 2 ini secara power udah di atas 3-bit Stormbox Blast. Kurang lebih setara dengan JBL Party Box Encore. Untuk separuh harga satu Party Box Encore aja, kita bisa beli sepasang Eagle Fortis 2 ini, yang kalau di TWS ini bakal ngasilin audio dengan power yang lebih kencang, dengan staging yang stereo lebih luas dibandingkan satu unit JBL Party Box Encore yang hanya mono. Meskipun memang kalau kalian incar tuningan midrange dan treble yang refine, tentu kalian harus bayar harganya Party Box Encore. Ada harga, memang ada kualitas yang lebih baik. Tapi sampai 4 kali lipat lebih baikkah? Itu kalian yang menentukan, karena value for money itu subjektif ya. Dan saya rasa memang nilai jual utama Fortis 2 ini bukan di analytical listening, itu lebih ke Audiobank Sonic L ini, tapi lebih ke party speaker, karaoke speaker dengan input audio yang cukup komplit yang saya apresiasi di sini. Udah oke lah untuk sekedar dipakai untuk karaoke santai-santai dengan kerabat kalian, sambil diiringin gitar mungkin, colokin ke inputnya, dan dibekalin power audio yang cukup gede untuk ukurannya. Lalu Fortis 2 ini juga recommended untuk kalian yang hobi main gitar, hobi bernyanyi, atau hobi nyanyi sambil main gitar, dan butuh portable speaker non-flexible yang bisa dipakai untuk monitoring gitar, atau latihan vokal sambil diiringin musik karaoke. Dan saya rasa itu dulu aja teman-teman pendapat saya soal Eagle Fortis 2 ini. Speaker party paling worth it secara power dan bass dari Eagle saat ini, dengan harga yang hanya selisih sedikit dari Elite XL 2S. Dan kalau nggak masalah sama ukuran yang lebih gede dan nggak dipakai buat basah-basahan, Fortis 2 saya rasa lebih worth it daripada Eagle Elite XL 2S, adiknya, kakaknya ya, karena itu rilis lebih dulu. Selama setting custom EQ-nya kalian pakai teman-teman untuk dengerin audio, kalau mau audio yang lebih refine. Harga Rp1.050.000 saya rasa udah tepat, udah sangat bersaing sekali harganya. Rp700.000 lebih murah dibandingkan Audiobank Sonic L. Oke, like kalau suka video ini, dislike kalau nggak suka. Thank you teman-teman udah nontonin videonya sampai detik ini, dan kita bertemu di video berikutnya. See you, bye guys.